Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kak Rensi dan Kakak Lara. Nah adik-adik, hari ini kita mau memulai ibadah minggu kita, tapi masih secara online ya adik-adik. Walaupun masih online, tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Nah sebelum kita memulai, kakak mau kasih tahu beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yang pertama, adik-adik harus pastikan adik-adik sudah mandi dan menggunakan pakaian yang rapi sama seperti adik-adik mau impas seperti biasa. Yang kedua, apa Kak Clara? Pastinya harus bawa kidung ceria sama Alkitabnya. Nah, yang ketiga, adik-adik jangan lupa siapkan persembahan. Yang keempat, apa Kak? Jangan lupa ya ditemani oleh Mama dan Papa. Oke, kalau gitu kita semua sudah siap untuk beribadah ya adik-adik? Pastinya sudah dong Kak. Oke, selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak kasih waktu adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menghadap Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 5, judulnya apa Kak Clara? Lihatlah. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik, bangkit berdiri. Dipersilakan duduk. Setelah itu kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Kakak kasih waktu adik-adik untuk mengaku dosanya secara pribadi di dalam doa. Nanti kakak yang tutup sekaligus doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah minggu pelayanan anak walaupun secara online. Bapa yang baik, tadi kami sudah mengaku dosa kami Tuhan secara pribadi. Apa yang kami lakukan, perbuatan kami, tingkah laku, tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan selama 1 minggu kemarin. Kami telah mengakuinya itu semua Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau berkenan untuk mengampuni dan memaafkan kami Tuhan atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat agar kami boleh menjadi anak yang lebih takut akan Engkau dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Tuhan Yesus, apabila sebentar kami akan memulai ibadah kita Tuhan, kiranya Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau mau sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria 22 yang judulnya apa tuh Kak Clara? Besarlah kasih Bapakku. Oke, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik, pakai gerakan, jangan lupa.
kembali, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama menerima firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kalau gitu, selamat mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita persiapkan Alkitab kita buka dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita membaca, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan mengikuti perintah-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami Tuhan, supaya kami bisa duduk dengan diam Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari bangkit berdiri, kita baca dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7 yang mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya, bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, adik-adik, pasti dari pembacaan Alkitab ini adik-adik sudah tahu ya adik-adik bahwa kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang iman. Adik-adik ada yang tahu nggak sih iman itu apa? Pastinya sudah tahu ya adik-adik, karena ada di Ibrani 11 ayat 1 yang mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, adik-adik, iman itu juga dapat diartikan rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus tidak hanya kita tuh percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi percaya kepada Tuhan itu dapat diartikan dari kita melayani Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada Allah, taat kepada kakak layan, dan mendengarkan perintah Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, pastinya kalau mendengarkan perintah Tuhan itu banyak sekali cobaan adik-adik. Seperti nantinya kita bakalan kesel, atau kita jengkel, atau kita marah-marah. Pokoknya banyak sekali cobaan kalau kita mau menuruti perintah Tuhan. Nah, seperti contohnya ketika adik-adik lagi berjalan nih, terus adik-adik tersenggol oleh temennya, pasti adik-adik marah kan, pasti adik-adik jengkel, kesel, terus habis itu bilang, apaan sih marah-marah? Nah, itu tidak sesuai dengan perintah Allah adik-adik. Bisa juga adik-adik lagi disuruh nih sama mama, papa, atau kakak, terus adik-adik lagi main games nih, lagi asik banget main games, terus adik-adik pas disuruh, adik-adik kesel,
ih kenapa sih mah, kenapa sih pak, kenapa sih kak, kenapa pas nyuruh aku pas aku lagi main games, kenapa nggak pas aku lagi santai pada nyuruh aku. Terus adik-adik ngedumel, adik-adik kesel. Nah itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan adik-adik. Nah hal-hal seperti itulah yang tidak menguatkan iman kita adik-adik, karena banyaknya godaan sehingga kita tidak melakukan sesuai dengan perintahnya. Nah adik-adik kan tadi adik-adik sudah baca tuh di Ibrani 11 ayat 1-7. Kan di situ ada 3 tokoh yang merupakan orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang sangat mempercayai Tuhan. Nah kira-kira siapa ya adik-adik? Ada 3 tokoh nih, adik-adik tahu nggak? Nah yang pertama itu adalah Habel. Pasti adik-adik pernah dengar ya cerita tentang Habel. Habel ini adalah seorang gembala adik-adik. Pada satu kesempatan si Habel ini memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dibandingkan Kain adik-adik, dan dia juga memberikan persembahan tersebut secara tulus adik-adik, tidak bersungut-sungut. Nah yang kedua ada Henok. Henok ini selalu hidup bergaul kepada Tuhan adik-adik, yang berarti dia itu tekun untuk hidup dalam firman Tuhan, selalu menurut dan taat perintahnya, sehingga Tuhan itu mengangkat dia sebelum ia mengalami kematian adik-adik. Nah yang ketiga ada Nuh. Pasti adik-adik tahu ya Nuh. Ini dia itu taat sekali adik-adik untuk mendengar firman, untuk mendengar perintah Tuhan. Taatnya kenapa sih kak? Taatnya itu ketika Tuhan lagi nyuruh nih, Nuh buat bahtera untuk menyelamatkan keluargamu dan juga hewan-hewan yang ada di muka bumi ini. Nah si Nuh ini langsung mengerjakannya adik-adik, walaupun Tuhan tidak memberitahukan kapan sih bencana itu akan datang, tapi Nuh langsung mengerjakannya pas diperintahkan oleh Tuhan adik-adik. Nah dari 3 tokoh tersebut dapat kita lihat dan kita contoh adik-adik untuk membuktikan bahwa kita tuh juga bisa adik-adik seperti 3 tokoh tersebut, bisa tekun, bisa taat kepada perintah Tuhan walaupun banyak sekali cobaan yang ada. Dan kita juga ketika kita udah tekun dan taat kepada Tuhan, pastinya iman kita itu akan makin bertumbuh adik-adik. Nah mulai sekarang mari kita taat adik-adik dan tekun kepada perintah Tuhan, agar iman yang ada pada diri kita semakin bertumbuh adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memuji Tuhan lagi untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Kidung Ceria 215, judulnya Dengar hai kawanku. Oke, nah adik-adik kita pakai gerakannya baru ya Kak Clara ya? Iya baru, kita Oke. harus belajar kak. Kalau gitu kita bangkit berdiri untuk sama-sama memuji nama Tuhan lagi. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Oke, kayaknya kita nyanyi sekali lagi ya kak? Iya kak, biar hafal. Oke. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Oke adik-adik. Adik-adik kita akan doa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan,
Kiranya Engkau mau mencampur tangani Bapak Presiden, Wakil, dan Menteri-menterinya Tuhan, supaya mereka bisa memimpin negara kami dengan baik dan benar Tuhan. Engkau juga tahu Tuhan, banyak sekali masalah, banyak sekali cobaan yang ada pada negara kami Tuhan, seperti virus corona yang ada pada negara kami. Kiranya Engkau mau menjauhkan virus-virus yang ada, kiranya Engkau mau menghilangkan segala macam virus-virus yang ada pada negara kami Tuhan. Dan berkati juga Tuhan para medis yang menangani pasien-pasien yang terkena COVID Tuhan, kiranya Engkau mau mencampur tangani Tuhan agar mereka bisa bekerja dan menyembuhkan pasien-pasien yang ada Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati gereja kami, memberkati Bu Pendeta, majelis-majelis yang ada, dan memberkati pelkat-pelkat yang ada di Kinasi Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk orang yang sakit Tuhan, kiranya Engkau mau menyembuhkan mereka, kiranya Engkau mau memulihkan mereka Tuhan, dan kiranya Engkau juga mau memberkati orang-orang yang sudah sembuh, orang-orang yang tidak terkena penyakit Tuhan, supaya mereka dilindungi dari macam penyakit yang ada Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk orang yang berulang tahun Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati mereka, dan juga kami ingin berterima kasih Tuhan karena Engkau telah memanjangkan umur mereka, menyehatkan mereka sampai dengan detik ini Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk adik-adik terkasih kami Tuhan, kiranya Engkau mau melindungi mereka, kiranya Engkau mau memberkati mereka Tuhan, supaya aktivitas mereka Tuhan bisa sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Adik-adik sambil siapkan uang persembahannya, kita akan memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria 355 yang judulnya apa tuh Kak Clara? Aku bawa dan berikan. Oke, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik, kita nyanyi 2 kali. Adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami Tuhan. Kalau tadi kami sudah boleh memberikan persembahan Tuhan, kiranya apa yang kami berikan itu semua berkenan di hadapan-Mu dan berguna untuk pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam pengutusan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 269 yang judulnya Tinggallah dalam Yesus. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Tinggallah dalam Yesus, jadilah
di kala rantingnya. Nah, adik-adik, sebelum kita terima berkat, kakak punya 2 tugas nih buat adik-adik. Tugas yang pertama yaitu ayat hafalan dari Ibrani 11 ayat 1. Nah, nanti kalau adik-adik sudah hafal, adik-adik jangan lupa tag video ya adik-adik, buat bukti kalau adik-adik itu menghafal ayat hafalan tersebut. Nah, yang kedua adalah membuat kreasi semenarik mungkin dan seunik mungkin. Nanti kakak akan kasih hadiah kalau misalnya adik-adik membuat kreasi yang unik, yang bagus. Nah, nanti hadiahnya ada 2 adik-adik, untuk kelas kecil dan kelas tanggung. Nah, nanti kalau sudah dikerjakan semua 2 tugas tersebut, adik-adik bisa kirim lewat WhatsApp orang tua, atau adik-adik bisa instastory Instagram dan tag @pa_skinasi. Nah, adik-adik, kalau sudah mengerti semua tugasnya, kita akan terima berkatnya adik-adik. Arahkan hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajahnya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.